Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 21 Mei, judulnya Mazmur Pasal 5. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Dalam Mazmur Pasal 5, karya Daud, ia menarik perbedaan yang tajam antara mereka yang terhilang dan mereka yang telah ditebus. Bila Mazmur ini dibandingkan dengan bahasa dari Wahyu pasal 14 ayat 1-12, ada persamaan yang dapat ditemukan, yang menginformasikan tentang apa artinya menjadi bagian dari pergerakan umat sisa akhir zaman Allah. Penting untuk dicatat, tentang Daud bersikeras bahwa kejahatan tidak tinggal bersama Tuhan. Tulis dalam Mazmur 5 ayat 4. Inti dari kemah suci adalah agar Tuhan dapat tinggal di antara umatnya, dan hal yang sama akan berlaku dalam kerajaan Kristus. Tulis dalam Wahyu 21 ayat 3. Mereka yang akan mendekati tahta Tuhan harus ditebus. Patut juga dicatat bahwa Daud menggambarkan tindakan menyembah dalam Mazmur 5 ayat 8, yang merupakan masalah inti yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Wahyu 13 menyebutkan menyembah 6 kali, dan pekabaran 3 malaikat memanggil dunia untuk menyembah Dia yang menjadikan. Daud memberitahu kita bahwa dirinya takut akan Tuhan, dan pekabaran dari umat sisa memanggil dunia untuk kembali takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Ditulis dalam Wahyu 14 ayat 7. Perhatikan juga bagaimana orang-orang yang ditebus di Wahyu 14 ayat 5 dikatakan tidak terdapat dusta di dalam mulut mereka. Mereka adalah pengabar kebenaran yang perkataan dan perbuatannya mencerminkan karakter Allah yang benar. Orang fasik, menurut Daud, tidak memiliki kebenaran di mulut mereka. Ditulis dalam Mazmur 5 ayat 9. Ini adalah pemandangan yang mencengangkan yang disajikan Yohanes dalam bagian penting dari Wahyu, yaitu orang berdosa telah ditarik kembali dari kematian dan diberi hak istimewa untuk berdiri di hadirat Tuhan. Mereka tidak mengupayakan hak ini. Itu diberikan kepada mereka oleh kenyataan bahwa anak domba Allah, yaitu anak manusia yang benar, berdiri bersama mereka. Mereka diampuni, ditebus. Mereka tidak lagi harus menanggung kesalahan mereka sendiri. Mazmur 5 ayat 11. Karena anak domba Allah telah menanggungnya untuk mereka. Tulis dalam Yesaya 53 ayat 12 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Begitu nama Tuhan tertulis di hati kita, sulit untuk tetap diam. Umat Tuhan menyampaikan satu tawaran belas kasihan terakhir dengan suara nyaring. Tulis dalam Wahyu 14 ayat 7. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Demikian ditulis dalam Mazmur 5 ayat 12. Bayangkan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus dan sempurna dalam penghakiman. Dengan setiap perbuatan yang pernah kita lakukan, terungkap sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menghadapi semua ini,
sungguh kita sangat membutuhkan akan kebenaran Kristus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 35. Tuhan memberkati kita semua.